Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku di sini mau ngejelasin ke kalian bagaimana sih cara cepat memahami tenses grammar. Nah, buat kalian yang penasaran, apa aja metode yang biasa aku pakai untuk memahami tenses grammar ini? Kalian boleh tonton video ini sampai habis ya. Have fun watching! Ada 16 bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini aku membagikannya ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada present, yang kedua ada past, ketiga ada future, dan yang keempat ada past future. Nah, present di sini digunakan untuk waktu yang sekarang. Dan past itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Kemudian ada future. Future itu digunakan untuk waktu yang akan datang. Dan yang terakhir ada past future. Past future ini bentuk deconditional atau kalimat pengandaian. Oke, di sini ada singkatan S, C, P, dan PC. S itu dia simple, C itu continuous, P itu perfect, dan PC itu perfect continuous. Jadi dibacanya simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Selanjutnya kita ke kuncinya ya. Oke, ada 4 kunci yang wajib kalian kuasai. Kalian perhatikan ya 4 kunci ini. Jangan di skip karena kunci ini adalah inti dalam memahami grammar. Oke. Kunci yang pertama dari simple itu cirinya dia pakai verb 1 atau bare infinitive kecuali untuk past dia pakainya verb 2. Jadi selain past itu dia pakai verb 1 seperti present, future, dan past future. Kemudian kunci yang kedua dari continuous. Cirinya adalah to be plus verb ing. Kalian udah tahu kan to be itu apa aja? To be itu seperti kalau untuk yang present itu to be-nya is, am, dan are. Sedangkan untuk yang past itu to be-nya was dan were. Kemudian kunci yang ketiga dari perfect itu cirinya 3H plus verb 3. Nah, 3H itu apa aja sih? 3H itu seperti has, have, dan had. Kalau untuk has dan have, itu digunakan untuk yang tenses present. Sedangkan yang had itu digunakan untuk tenses yang past. Udah tahu kan perbedaannya? Kemudian, untuk kunci yang terakhir dari perfect continuous, itu cirinya adalah 3H plus been plus verb ing. Nah, kalian sebelumnya udah tahu kan, ciri dari continuous itu dia pakai verb ing. Sedangkan ciri dari perfect itu cirinya 3H plus verb 3. Nah, kenapa di sini nggak verb 3, tapi di sini been? Justru been di sini menunjukkan bahwa dia itu kalimat yang bertensiskan perfect continuous. Jadi rumus dari simple present adalah subject plus verb 1. Ingat ya tadi, kunci dari simple itu cirinya dia pakai verb 1 kecuali untuk yang past, dia pakai verb 2. Jadi tenses simple present ini dia pakai verb 1. Oke. Kemudian present continuous itu rumusnya subject plus to be plus verb ing. Jadi ingat, kalau ada kalimat verb ing, berarti itu menandakan bahwa dia bertensis continuous. Kemudian, untuk present perfect, itu rumusnya subject plus
has atau have plus verb 3. Nah, kalian udah tahu kan sebelumnya has dan have itu digunakan untuk tenses yang present, sedangkan had itu digunakan untuk tenses yang past. Kemudian, present perfect continuous itu rumusnya adalah subject plus has atau have plus been plus verb ing. Selanjutnya, untuk tenses yang simple past itu rumusnya subject plus verb 2. Udah aku jelasin tadi, untuk yang simple present itu dia pakai verb 1, kecuali untuk yang past dia pakai verb 2. Kemudian untuk yang past continuous itu rumusnya subject plus to be plus verb ing. Kemudian untuk past perfect itu rumusnya subject plus had plus verb 3. Ingat tadi had itu digunakan untuk yang tenses past. Kemudian untuk past perfect continuous itu rumusnya subject plus had plus been plus verb ing. Nah, benar kan? Next, kita lanjut ke tenses berikutnya, yaitu future. Future itu cirinya adalah dia pakai will. Sedangkan past future itu cirinya dia pakai would. Jadi rumus dari simple future itu rumusnya subject plus will plus verb 1. Nah, ini ciri dari tenses future. Ini taruh will, dan will. Kemudian rumus dari future continuous itu rumusnya subject plus will plus be plus verb ing. Ini be ya, bukan to be. Kemudian rumus future perfect itu rumusnya subject plus will plus have plus verb 3. Nah, kalau untuk yang future itu dia cuma pakai have, nggak pakai has ataupun had. Kalau had kan udah pasti dia hanya untuk yang tenses past. Oke, rumus selanjutnya yaitu subject plus will plus have plus been plus verb ing. Nah, untuk yang past future juga sama seperti yang tenses future. Cuman bedanya kalau yang future itu dia pakai will, kalau yang past future itu pakainya would. Jadi rumusnya subject plus would plus verb 1. Subject plus would plus be
plus verb ing. Subject plus would plus have plus verb 3. Yang terakhir subject plus would plus have plus been plus verb ing. Nah, sama kan? Cuma bedanya ini. Yang membedakannya itu kalau yang future dia pakai will, kalau yang past future dia pakainya yang would. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Contoh yang pertama, I will be swimming at 8 o'clock tomorrow. Nah, hal yang pertama yang perlu kalian perhatikan dalam kalimat ini, kita lihat kata kerja dari kalimat itu apa gitu. Nah, di sini ada kata kerja swim dan ada kata imbuhan ing. Berarti jika kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan ing itu, dia ciri dari tenses continuous. Kemudian sebelum kata kerja itu dia terdapat apa aja. Nah, kemudian ini terdapat kata will. Kata will di sini menunjukkan bahwa dia itu ciri dari tenses future. Nah, seperti ini. Ciri dari tenses future. Jadi, kalimat ini kalimat yang bertenses future continuous. Nah, kita lihat dari rumus future continuous itu, dia terdapat subject, kemudian plus will, plus be, plus swimming. Kemudian contoh yang kedua, they had been singing for 30 minutes. Nah, kalimat ini terdapat kata kerja sing dan ada imbuhan ing. Berarti dia ciri dari continuous. Kemudian sebelum singing dia terdapat had. Had di sini sudah pasti bahwa dia ini ciri dari tenses past. Kemudian di sini ada kata been. Been di sini menunjukkan bahwa dia itu ciri dari tenses perfect. Jadi kalimat ini kalimat yang bertensiskan past perfect continuous. Nah, kemudian contoh yang terakhir, I am listening to music now. Nah, di sini ada kata kerja listen dan ada imbuhan ing. Berarti dia ciri dari continuous. Kemudian sebelum kata kerja dia terdapat to be. Nah, to be di sini to be dari present. Nah, ini to be dari present is MR. Berarti kalimat ini kalimat yang bertensiskan present continuous. Nah, sekarang kalian gampang banget kan buat ngapalin rumus tenses ini? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Dan jika ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, see you on next video. Bye-bye.